Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas atau melihat tentang kasus Vina yang sedang viral saat ini. Kasus daripada dua remaja yang diduga dibunuh bersama-sama oleh kelompok geng motor yang menyebabkan Vina ini sampai saat ini masih kasusnya belum terselesaikan karena ada yang belum tertangkap daripada otak pembunuhannya. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat dari sisi goibnya, sisi spiritualnya seperti apa dan bagaimana. Saya ingin menanyakan kepada kalang anak sebagai indigo ini ya. Oke, langsung saja dalam pertanyaan saya. Sebenarnya itu dari kasus Vina, awal mulanya itu permasalahan seperti apa sehingga bisa menyebabkan kejadian yang tentunya itu sangat sadis dan tidak diinginkan kepada siapapun. Monggo, seperti apa nih awal mula? Awal mula itu memang jadi gini aja. Dari Mbak Vina sendiri atau almarhum itu kan memang berparas cantik dan lugu. Jadi siapa sih kaum laki-laki itu yang tidak tertarik dengan Mbak Vina? Nah, kronologi daripada kejadian yang tidak diinginkan ini yang sangat sadisnya ya, itu berawalan dari rasa dendam, mungkin karena percintaan ya, rasa cinta asmara. Jadi asmara ini ya. Iya. Dan dari otak pembunuhan ini atau yang sang pelaku ini memang sudah memiliki rasa suka kepada almarhum. Tapi dari almarhum sendiri itu sudah memiliki pasangan sebenarnya. Oh, jadi si otak pembunuhan ini sebenarnya itu suka sama Vina gitu. Iya. Ya, jadi cinta. Terus kenapa itu kok bisa-bisanya mencintai itu, atau seharusnya kan bagaimana lah ya, kok bisa sampai merenggut nyawa itu seperti itu? Kenapa itu bisa sampai dilakukan oleh kelompok geng motor ini? Menurut pandangan saya itu memang dari otak ini ya, Pembunuhan itu memiliki rasa dendam kan? Karena apa? Dari penolakan tersendiri itu memang dari Mbak Vina ya, ini kan saya juga tidak bisa menyalahkan sang pelakunya juga nih, karena itu menyangkut harga diri juga. Nah, tapi walaupun perbuatannya ini salah, cuma itu sebenarnya sedikit ada rasa pembelaan namun terselimuti oleh emosi dan dendam. Nah, jadi dari penolakan Mbak Vina ini cukup kasar juga kan, yaitu ya sedikit kasar lah, intinya menyakit ya, meludahin ya. Nah, di situ kan kayak kita sebagai kaum laki-laki itu kan merasa rendah banget gitu loh kan. Nah, jadi disitulah otak pembunuhan itu atau sang pelaku itu memiliki rasa dendam yang tadinya cinta menjadi kebencian menjadi yang sangat luar biasa. Ya, betul seperti itu. Berarti itu ataukah pembunuhan itu direncanakan secara pembunuhan, atau memang merencanakan ini untuk memberi pelajaran, atau seperti apa nih menurut pandangan kamu nih? Kalau menurut pandangan saya, ini melihat dari segi aura ya, segi energi, itu sebenarnya tidak sama sekali memiliki rencana untuk membunuh. Tapi memang mereka itu atau sang otak pembunuhan ini ingin memberi pelajaran sebenarnya kan.
karena dia sudah merendahkan gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan dari pelaku ini kita kalau diskusi itu apa sih Kang, kalau dalam forum itu namanya Mungkin ya rapat lah ya. ya rapat lah seperti itu dengan gengnya ya. Dia kan juga salah satu anggota geng motor sebenarnya. Nah, komunitas. Nah iya, berarti bahwasannya si kelompok ini atau si Eki ya bahasanya kan namanya Eki nih. Iya. Eki ini adalah yang diduga adalah otak daripada pembunuhan Vina dan kekasihnya. Iya. Nah, bagaimana ini kronologi sebenarnya dalam kasus kematian Vina ini seperti apa nih sebenarnya kronologinya, ataukah sebabnya Vina meninggal itu seperti apa nih, monggo? Jadi seperti ini Kang, menurut pandangan saya. Dari sang pelaku ini memang sudah merencanakan sebuah momen di mana suatu ketika Mbak Vina ini dengan pasangannya itu keluar ya jalan-jalan atau gimana itu kan kita nggak tahu ya Kang ya. Nah itu memang sudah merencanakan suatu momen ketika sang korban ini keluar, disitulah kita mulai melancarkan aksinya. Nah ketika Mbak Vina ini keluar dengan pasangannya, itu salah satu rekan daripada pelaku ini sudah memata-matai dulu Kang. Mungkin dilihat dari rumah ya ini ya. Buntutin ya? Yang buntutin lah bahasa Jawanya seperti itu. Nah di situ sang rekannya itu melaporkan kepada bosnya ibaratnya lah, otak pembunuhan ini, dalangnya Ya. Nah jadi di suatu ketika ada di jalan yang sepi, disitulah Kang Kejadiannya ya? kejadiannya. Dan di situ memang tidak ada warga saat itu. Sepi, jalanan sepi ya? Jalan sepi. Jadi tidak ada yang lewat mondar-mandir, itu nggak ada. Karena memang itu kejadiannya itu malam hari ya. Malam hari. Itu memang benar-benar sepi Kang. Ya terus maksudnya untuk langsung aja nih poinnya nih. Untuk kejadian itu apakah benar ini kan waktu itu kan pernah nih secara jin korin daripada Mbak Vina ini merasuki kepada temennya nih ya, untuk menceritakan kejadian yang seperti itu. Menurut kamu itu seperti apa nih gambaran waktu Vina itu dieksekusi nih, seperti apa nih? Saya membenarkan apa yang beredar dalam video itu, saya membenarkan. Nah pada saat itu dicegat kan Kang ya, dicegat, lalu Mbak Vina ini ditarik kan, diseret. Nah sebenarnya ini dari pasangan Mbak Vina ini itu mau menyelamatkan Kang, tapi tidak bisa karena memang jumlah dari mereka itu banyak. Nah disitulah Mbak Vina itu sedikit diancam dulu, kamu mau nggak sama saya, kamu sudah merendahkan saya tidak terima gitu. Kalau kamu tidak menerima, tapi caranya tidak seperti ini, itu kata sang pelaku. Disitulah sang pelaku mulai melancarkan emosinya dan tersulut emosi karena terngiang-ngiang kan, kejadian yang ditolak secara kasar itu, dipukul di bagian kepala, dar terjatuh Mbak Vina. Nah terjatuhnya itu disitulah mulai dipukul secara bertubi-tubi, Brutal ya sama teman-temannya itu ya, jadi brutal. Dipukul secara beramai-ramai di situ ya? Enggak Kang, tapi yang satu ini mukulin yang setengah lah Ya, setengah rekan itu mukuli yang pasangannya ini, yang laki-laki ya, yang bernama Eki ya, karena sangat mirip saya takut salah menyebutkan. Nah yang setengahnya lagi ini mukulin Mbak Vina dan ingin sempat melecehkan Mbak Vina dan dipukul. Nah dari salah satu pelaku ini melihat sebuah kayu ya, dipukulkanlah ke Mbak Vina di bagian kepala. Itu yang menyebabkan Mbak Vinanya meninggal ya? Iya, karena fatalnya itu di bagian kepala belakang itu. Nah itu kan bahwa si waktu jin korin masuk itu kan Mbak Vina itu
diperkosa nih ya sebenarnya ya, atau dilecehkan itu kan menurut kamu itu benar nggak sih bahwasanya sebenarnya itu diperkosa itu? nggak sempat Kang. Sebenarnya nggak sempat. Jadi karena Mbak Vina ini kan terjatuh Kang. Maksudnya berarti nggak diperkosa ya? Nggak, karena yang ditarik itu Mbak Vina gak ngelawan. Nah disitulah tersulut emosi lagi Kang. Jadi dipukul dar. Jadi kayak ditampar di bagian sini lah Kang. Nah disitulah mulai diinjak Kang. Di bagian dadanya diinjak. Itu kan di ini juga nih ya, maksudnya ini dalam video yang beredar itu, dalam pengakuan Jin Korin itu sempat diperkosa juga setelah udah hampir mau mati nih. Mbak Vin itu kan diperkosa nih sebenarnya nih. Itu pengakuan daripada Jin Korinnya. Menurut kamu itu seperti apa ini? Kalau menurut saya sih karena mungkin ya ini dalam pandangan saya tidak ada rasa ke arah situ, tidak ada Kang. Oh, berarti ditutup ya di Ya situnya ya. ketutup di situ karena mungkin ya sangat sensitif juga Iya. lah. Di situ saya ketutup. Nah, Intinya di situ dilecehkan saja. dilecehkan lah ya. Ya. Nah, kelanjutannya nih kan otak pembunuhan yang bernama Egi ya, bahwasanya sampai saat ini pun polisi belum mampu untuk menangkap daripada otak atau dalam pembunuhan Vina ini. Menurut kamu ini secara psikologis daripada pembunuhan ya, walaupun secara mungkin disembunyikan atau apa nih, bagaimana nih? Apakah dihantui bayangannya oleh Vina atau apa, seperti apa nih? Memang dari sang pelaku atau otak pembunuhan ini ya sebentar kan saya kayak melihat gambaran sesuatu itu ada yang sadis kan dari Mbak Vina ini ternyata sempat terlindas kan. Oh, yang ini masih kronologinya tadi ya? Iya ini saya baru dapat gambarannya. Terlindas. Jadi seolah-olah kayak keseret itu karena nyantel kan di bagian bajunya. Berarti kelindas motor ya, Ya, berulang kali ya? Berulang kali. Masya Allah, sangat mengerikan ya, sangat tega lah bahwasannya. Nah itu kejadian itu jadi ada yang dipukul, ada yang menginjak, ada yang memukul, terus ada yang melindas pakai motor ya. Sangat luar biasa itu kejamannya, subhanallah ya. Nah kembali lagi untuk pertanyaan tadi saya, secara psikologis walaupun secara ini masih dilindungi atau ditutup-tutupi ya, tetapi kan secara psikologis si Egi ini seperti apa nih Kang? Apa selalu mungkin bisa mimpi atau seperti apa, dihantuin lah dalam hidupnya, itu menurut kamu seperti apa nih? Kalau dari gini ya, itu memang selalu dihantui oleh bayangan-bayangan. Jadi yang seharusnya kita itu tidak membunuh, tapi malah membunuh dengan ya kita bisa bilang bunuhnya ini kecelakaan lah. Karena rasanya itu ingin ngasih pelajaran aja sebenarnya. Nah itu selalu dihantui-hantui kan, kemanapun dia pergi atau kemanapun dia beristirahat ya, tidur umpamanya, dia selalu terbayang rasa kesalahan itu Kang, sangat ketakutan. Dari secara psikologis sebenarnya si pelaku ini atau bernama Egi ini selalu dihantuin dengan bayangan-bayangan kesalahannya ya. Iya, dan selalu teringat dengan kejadian itu Kang. Mungkin juga secara ininya juga selalu mimpi atau apa mungkin ya juga ya. Kalau mimpi ya. Ya menurut kamu ya, dalam jangka panjang atau jangka pendek, atau kira-kira nanti ini si pelaku utama ini atau si yang bernama Egi ya, ini bisa nggak sih ketangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan ini? Gimana nih? Kalau untuk saat ini masih, kalau menurut saya masih sulit kan? Karena memang dari keluarga otak pembunuhan ini atau sang pelaku ini memang dari keluarga yang mampu dan berpengaruh. Jadi pelaku ini disembunyikan serapat-rapat oleh keluarga, dari pihak keluarga. Karena mungkin untuk menjaga nama baik keluarga itu ya. Karena dari keluarga itu termasuk orang yang disegani juga kan.
Jadi tidak mungkin kita merendahkan atau menjatuhkan harga dan martabat. Sehingga itu dilindungi banget itu ya. Iya, Nah, tetapi menurut kamu pasti akan terungkap semuanya nih nanti ya. pasti kan. Lambat laut akan pasti ada suatu ketika momen itu pelaku itu terlihat persembunyiannya. Dan ditemukan oleh pihak polisi mungkin ya, Iya, dari kalau itu kan mungkin dari Polsek Jabar ya atau Cirebon ya. iya, Nanti mungkin akan ditangani lebih tinggi lagi ya, mungkin iya, di Polda atau Mabes Polri seperti apa ya. Itulah tadi, mudah-mudahan lah kami sebagai spiritual di sini tim Padepokan Lokajaya mendoakan arwah daripada Vina dan pasangannya, kekasihnya lah atau pacarnya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amin. dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Dan kami juga sangat mengecam keras kepada si pelaku ya, mudah-mudahan kepolisian ini bisa memberikan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya dan bisa diproses secara hukum ya. Dan entah itu anak presiden maupun anak jenderal, kalau memang salah ya tetap harus dinyatakan salah karena negara ini negara hukum dan tentunya negara ini milik kita semua ya. Nusantara atau Indonesia ini milik kita semua, bukan milik satu orang. Itulah ya. Mudah-mudahan semua itu bisa diambil pelajarannya, bahwasanya walaupun kita tidak suka sama seseorang ya, sebaiknya itu dengan menolak dengan cara yang baik lah ya, dengan cara yang tentunya tidak begitu menyakiti perasaan orang. Dan kita juga sebagai laki-laki juga harus sadar nih bahwasannya cinta itu tidak harus memiliki ya. Walaupun kita punya kekayaan apapun, setampa apapun, karena cinta itu tidak bisa untuk dipaksa ya, dan tidak bisa untuk direbut seperti itu. Ya itulah, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Mohon untuk dimaafkan bila mana jauh daripada kesalahan ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.